kita menuju ke Polres Kota Serang. Kita akan coba untuk mendalami apa yang menjadi motif sesungguhnya dari Wadison Pasaribu, seorang pelaku yang tega menghabisi istrinya. Disebutkan ada dugaan orang ketiga, perselingkuhan di sana. Apa iya semata-mata itu yang membuatnya gelap mata untuk menghabisi istrinya? Maka dari itu penting bagi kita untuk menunjukkan secara komprehensif kepada sobat semua yang menyaksikan tayangan ini, eksklusif tentu saja bersama Abraham dengan tim yang turun langsung ke Serang. Terus udah tiba ya kita. Nah ini kita sudah tiba nih. Kita sudah tiba di Polresta Serang Kota. Kita masuk ya. Sobat, dari Polresta Serang Kota, saya Abraham Silaban. Saya hadir di halaman ini untuk kemudian mendalami suatu peristiwa yang menggemparkan kita. Siapa sangka seorang suami Wadison Pasaribu tega menghabisi istrinya. Ada cerita di balik ini semua, apa motifnya, bagaimana ia mereka-rekakan ini semua, dan apa yang membuatnya seolah-olah dalam tanda kutip ya, aktor yang mana ia menangisi atau meratapi kepergian istrinya. Siapa sangka bahwa ialah yang menjadi otak pembunuhannya juga. Saya hadir di sini dan kita akan lihat apa yang bisa kita temukan di Polresta Serang Kota. Sobat, upaya tim Abraham untuk melobi, untuk mencari keterangan, kelihatan kita berhasil untuk mendapatkan keterangan eksklusif. Sekali lagi saya katakan, untuk mendapatkan keterangan eksklusif dari pelaku. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apa yang ada dalam benak pikirnya sampai dia mau melakukan perbuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Maka dari itu, saya akan mewawancarai Wadison Pasaribu, pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Ya, mungkin. Halo Pak Wadison. Sehat Pak? Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini eksklusif duduk bersama saya Wadison Pasaribu, sosok yang barangkali nama ini sedang menjadi perbincangan publik. Mengapa? Karena yang bersangkutan menangisi kematian istrinya, tapi siapa sangka di balik itu semua ialah dalangnya. Ialah yang dalam tanda kutip ya, tega menghabisi nyawa istrinya. Tapi tentu ada cerita di balik itu semua. Saya duduk di sini bersama dengan yang bersangkutan. Apa kabar Pak Wadison? Sehat Pak. Sehat Pak Wadison? Sehat Pak. Tadi saya lihat berdoa Pak. Iya Pak. Apa yang didoakan Pak? Minta sama Tuhan membersihkan hati, pikiran, mata dan telinga, serta memberikan kesehatan bagi kedua anak-anak saya Pak. Supaya keluarga mertua juga bisa memaafkan apa yang setelah saya perbuat. Ini sungguh-sungguh bukan rekayasa atau akting belaka? Enggak Pak, saya memang ikhlas menjalani hukuman saya. Mendoakan anak juga? Iya Pak, soalnya saya kuat di sini demi anak-anak saya. Betul Pak, ini hanya karena wanita simpanan? Iya Pak, sayanya aja yang kurang bersyukur Pak. Istri saya sebenarnya baik Pak, cuman kalau udah ngomel suka kemana-mana, itu aja sih Pak. Jadi cekcok, jadi ada rasa jengkel juga terhadap istri. Saya yang nggak bisa salah sedikit, kalau ngomel tuh cerewet banget gitu Pak. Tapi istri mana yang bisa bertahan, istri mana yang nggak cerewet kalau misalnya tahu bahwa suaminya punya orang ketiga gitu Pak? Wajar nggak sih Pak? Wajar Pak, istri saya Pak. Kami dapat keterangan tadi dari Pak PLH Kasat, Bapak merencanakan pembunuhan ini loh Pak. Iya. Kok iya Bapak sampai
sedetail itu sampai kemudian sematang itu merencanakannya, Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Mulai dari perjalanan saya udah merencanakannya, Pak. Berapa lama perencanaannya, Pak? Semenjak berangkat dari Bayah aja, Pak. Jadi murni hanya karena orang ketiga, Pak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Spontan waktu itu kemudian harus menghabisi di situ, Pak? Sesudah berhubungan itu, Pak, kita kan masih tidur-tidur, Pak. Terus kata istri, "Pak, lapar," katanya. "Ya udah makan aja dulu," kata saya, Pak. Terus kata istri, "Udah nggak ada apa-apa di dapur, tinggal telur aja di kulkas," katanya. "Ya udah, ceplokin aja dulu telurnya," kata saya, Pak. Terus kata istri saya, "Kamu sih yang masak," katanya. "Ya udah, nggak apa-apa, besok kita gantian masaknya, kamu dulu yang masak," kata saya gitu, Pak. Soalnya kan saya kesini juga tadi habis kerja langsung berangkat ke sini, kata saya gitu, Pak. Terus istri saya ngomongnya kemana-mana gitu, Pak. Membanding-bandingin saya sama orang yang dikasih bulanannya 20 juta. Membandingin saya sama suami orang yang suaminya subuh-subuh belanja, beliin sarapan buat istrinya. Habis itu saya langsung ke dapur, Pak, pura-pura ngambil air minum, Pak. Di situ di atas kulkas saya lihat ada kabel tis, Pak. Saya masuk ke kamar, mau saya cekik pakai itu, Pak. Rupa-rupanya nggak bisa, Pak. Kami dengar pakai kelambu, Iya, kemudian Pak. talinya dan sebagainya gitu ya, Pak? Iya, Pak. Anak waktu itu nggak mendengar ya, Pak? Enggak, Pak. Dalam posisi tidur? Iya, Pak. Nah, yang kami dengar kemudian Bapak coba untuk membuat skenario, Pak. Iya, Pak. Itu Bapak sudah rencanakan sebelum-sebelumnya berarti ya, Pak ya? Pas di perjalanan mau kesini itu, Pak. Waktu itu anak kan bangun. Kami dengar pagi-pagi malah memanggil tetangga, panggil opung gitu ya? Iya, Pak, ya? Pak. Nah, itu siapa yang suruh, Pak? Bapak ya? Saya, Pak. Dan waktu itu tetangga masuk ya, Pak? Iya, Pak. Nah, Bapak kami lihat dalam bukan reka sebetulnya, dalam rilis yang ada Pak Kapolres, Bapak tangan terikat ya, Bapak? Terikat, Pak. Kemudian juga Bapak masuk ke karung ya? Iya, Pak. Oke. Bapak melakukan itu sendiri? Iya, Pak. Nah, setelah itu ya, Pak ya, kan rame, Pak, video Bapak tuh nangis-nangis, menyesali kepergian istri. Istri saya udah dibawa dari rumah sakit, Pak. Anak-anak saya langsung menangis gitu, Pak. Disitulah saya merasa berdosa, Pak. Merasa menyesal, Pak. Gara-gara keegoisan saya gitu, Pak. Menjadi merebut kebahagiaan anak-anak saya gitu. Jadi untuk memastikan saja, Pak, bahwa tangisan yang kita lihat dan viral itu bukan tangisan untuk kepergian istri, tapi tangisan penyesalan atas perbuatan Bapak, betul? Penyesalan saya, Pak. Karena sudah terlanjur dan melihat keadaan anak-anak Bapak yang terdampak. Iya, Pak. Ditambah lagi ingat-ingat momen saya sama istri gitu, Pak. Saya dapat informasi ini betul atau tidak? Bapak sempat berusaha untuk membenturkan kepala Bapak ke tembok, kemudian juga membekap diri Bapak untuk menghabisi nyawa Bapak sendiri. Itu betul? Tadinya, Pak. Cuman saya pikir-pikir lagi, Pak. Kalau saya juga ikutan mati, anak-anak saya nanti nggak ada yang ngurus gitu, Pak. Jika demikian, Pak, ini kan sudah terlanjur ya, Pak ya? Iya, Pak. Bapak sudah sempat penyesalan dan lain sebagainya. Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak, kepada kedua putri Bapak? Saya ingin memohon pengampunan, Pak, dari Tuhan saya, Pak. Saya juga mau minta maaf sama mertua saya, Pak, sama keluarga istri. Terlebih lagi untuk kedua anak-anak saya, Pak. Saya bisa bertahan menjalani hukuman ini nantinya demi anak-anak saya, Pak. Saya kuat demi anak-anak saya, Pak. Saya hanya meminta sama Tuhan biar anak-anak saya diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan godaan-godaan iblis. Terima kasih Pak Wadison ya atas keterangan Bapak, dan kami juga berterima kasih tentu saja Bapak ada di sini tentu atas atensi dari pihak Polres Serang Kota yang dibalik ini semua tentu saja
kita ingin menyampaikan pesan bahwa biarlah peristiwa ini terjadi di tempat ini dan waktu ini saja dan tidak di tempat-tempat lain. Pesan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa bagi siapapun di luar sana.